Itu sambil konser dia mengajak orang berzikir, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah pertanyaannya, apakah tahlil di dalam untayan lagu itu juga menjadi zikir? Kata para ulama, yang paling penting dari penjualan ini adalah setiap hasil keuntungan dari penjualan akan kita donasikan 10%-nya untuk sahabat-sahabat kita yang lebih membutuhkan. Jadi Perkusi Aceh Art mencetak 3 warna baju, warna putih, warna hitam, dan warna merah marun. Pada cetakan baju warna hitam boleh pilih dengan tinta putih, silver, dan emas, tergantung pilihan sahabat sekalian. Bagi sahabat yang ingin memilikinya bisa langsung ke Instagram Perkusi Aceh _store atau di nomor WhatsApp 0852 8000 8817. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. ada banyak lagu nasyid, oke lah, itu memang nuansanya zikir. Sekarang ada lagu-lagu dangdut, rock barangkali yang di dalamnya terdapat kalimat zikir, seperti lagu dangdut Roma Irama. Itu sambil konser dia mengajak orang berzikir, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah pertanyaannya, apakah tahlil di dalam untayan lagu itu juga menjadi zikir? Kata para ulama, zikir itu tidak disyaratkan niat dan tidak disyaratkan apa-apa, asal terucap kalimat itu dengan benar, itu adalah zikir dan berpahala. Bahkan mengajarkan zikir itu sendiri adalah zikir. Guru di sekolah menerangkan kepada muridnya, anak-anak, kalian tahu tahlil itu apa? Nggak tahu Pak Guru. Tahlil itu adalah ucapan la ilaha illallah. Dia sudah dapat pahala zikir, padahal bukan sedang berzikir, dia sedang mengajarkan. Tahlil itu adalah la ilaha illallah. Maka termasuklah salah satu nuansa dakwah sekarang, sambil bernyanyi kita berzikir, sambil berzikir kita bernyanyi. Walaupun ada kelompok-kelompok yang menganggap menyanyi itu langsung masuk neraka. Ini menjadi masalah karena Nabi sendiri mengizinkan anak-anak Habasyah, Ethiopia, menyanyi-nyanyi dalam Masjid Nabawi di hari raya. Itu menunjukkan izin dari Nabi. Maka persoalan tentang nyanyi bukan satu paket. Nyanyi itu ada rincian. Yang pertama, yang menyanyi siapa? Yang kedua, nyanyian itu isinya apa? Kemudian yang ketiga, ajakannya kemana? Tapi kalau sudah sampai yang menyanyi perempuan di hadapan laki-laki, kemudian isinya memuja-muja tentang kemaksiatan, kemudian dilakukan di tempat yang berpotensi terjadi maksiat, maka unsur inilah yang menyebabkan nyanyi itu menjadi haram. Tapi apabila ada nyanyian menyebabkan orang ingat Allah Ta'ala, maka itu adalah sesuatu yang positif. Oleh karena itu Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, beliau sulit konsentrasi untuk berzikir kecuali sambil menari-nari dan pukul-pukul beduk. Begitu pukul beduk, beliau teringat Allah. Sama seperti orang di masyarakat di kampung kita berzikir pakai tasbih. Ada yang katakan tasbih itu bid'ah karena itu dari tradisi orang Hindu ataupun Shaolin. Makanya Shaolin itu kan besar-besar tasbihnya. Tapi ketika dipraktekkan karena sudah menyatu setiap kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, akhirnya antara gerak jari dengan gerak mulut menyatu. Asal mulut bergerak, jari bergerak, atau ketika jari bergerak mulutnya bergerak. Itu menyebabkan zikir. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo